Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Santuy di sini tentunya di channel Santuy Polnesia Motovlog. Aduh. Ada portal. Awas, hati-hati. Oke, tengok kanan, tengok kiri. Lanjut. 28 Oktober 2020. Bangsa Indonesia memperingati salah satu hari penting lah, yaitu Hari Sumpah Pemuda, yang mana sejarah singkatnya yaitu para pemuda di tahun 1928 yaitu geram dengan adanya penjajahan di Indonesia ini yang semakin menjadi-jadi ya. Sudah lama dijajah kok belum tuntas-tuntas nih, perjuangan bangsa Indonesia ini butuh gebrakan. Nah gitu ya, kayak gitulah ya. Terus kemudian para pemuda-pemuda Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Papua dan lain sebagainya menghimpun suatu kekuatan, mengumpulkan massa pemuda-pemuda untuk merumuskan suatu kekuatan dan mempersatukan semangat juang bersama-sama untuk mengusir penjajah. Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda berikrar, mengucap sumpah, mengucap janji, ya kan, yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti itu sob, kurang lebihnya inti daripada ikrar Sumpah Pemuda yang dicetuskan oleh para pemuda-pemuda di tahun 1928, mengobarkan semangat bangsa Indonesia terutama para pemuda untuk terus berjuang, semangat berjuang memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semoga apa yang telah dilakukan oleh para pemuda dulu yang kita kenang sebagai pahlawan-pahlawan, baik yang ikut berjuang secara fisik maupun materi dan lain sebagainya, kita doakan semoga semuanya baik-baik, keturunannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini belok kanan dulu. Makna daripada Sumpah Pemuda bagi Bang Santuy ini cukup sederhana sob. Tidak hanya menjaga bagi Bang Santuy ya, tidak hanya menjaga, meneruskan, tapi melakukan apa yang telah dicetuskan dulu hingga sekarang. Perbuatan-perbuatan kita itu harus mencerminkan semangat muda dan semangat juang yang dulu pahlawan-pahlawan lakukan, pahlawan-pahlawan jaga hingga sekarang ini. Jangan sampai kita sebagai generasi muda yang membawa tongkat estafet kemerdekaan Republik Indonesia ini malah tidak bersemangat untuk kembali memerdekakan Indonesia. Kok memerdekakan Indonesia sih? Ya karena Indonesia ini masih butuh berjuang dan terus merdeka dan terus merdeka. Menurut Bang Santuy ada beberapa oknum ya yang membuat Indonesia ini sudah merdeka tapi seakan-akan masih tertindas gitu ya. Ya kita tahulah semuanya pasti diukur dengan materi.
Yang kaya akan tambah dan semakin kaya, yang miskin itu akan tetap dan semakin miskin. Entah kenapa para penguasa ini kok gimana ya, kurang begitu greget gitu ya dalam meneruskan tongkat estafet ini loh. Kalau kembali lagi ada yang bilang bahwa para pemuda harus ini, harus itu, semangat. Ya memang benar sih. Tapi lagi-lagi di era sekarang ini tidak hanya pemuda yang harus berjuang, tapi semuanya. Ayo kita berjuang. Nah sob, di Kabupaten Banyuwangi, mungkin juga di kabupaten-kabupaten lain atau daerah-daerah yang lain, ini sebentar lagi tanggal 9 Desember 2020 yaitu akan melakukan yang namanya pemilihan kepala daerah atau bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota mungkin ya. Dan sebagian orang mengatakan itu adalah pesta rakyat. Pesta rakyat. Bagi Bang Santuy sih bukan pesta rakyat itu mah. Itu ya pestanya orang-orang yang mengaku wakil rakyat. Di Banyuwangi ada 2 calon, sob, ada 2 kandidat ini ya. Ada nomor 1 dan nomor 2. Yang mana semuanya ini adalah orang-orang yang pernah berada di nomor 1 di kabupaten lah ya. Kalau yang nomor 1 ini adalah wakil bupati tahun lalu, atau artinya yang diganti ini. Jadi dia kemarin wakil bupati, sekarang nyalon jadi bupati. Untuk yang nomor 2 dari namanya saja semua orang sudah tahu ini orang siapa gitu ya. Ya iyalah, tidak lain dan tidak bukan adalah istri daripada bupati yang akan diganti atau bupati yang sekarang ini. Karena bupati yang sekarang ini udah 2 kali periode terpilih, sehingga tidak bisa lagi maju, dan malah istrinya yang disuruh nyalon. Aduh, Mas kelihatan banget kalau orientasimu itu bukan untuk rakyat, tapi untuk yang lain yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Apa itu? Kesejahteraan dan lain sebagainya, Mas. Ya Allah, Mbok ya, kelihatan banget gitu loh ya. Istrinya dicalonkan dong. Ya ini semacam dinasti kan ya. Iyalah, dinasti itu semacam apa ya, tidak boleh lah orang lain itu bisa mendudukinya kan gitu ya. Ya itulah Indonesia dan keberadaan Kabupaten Banyuwangi itu ya seperti itu sob. Ada yang membuat Bang Santuy ini apa ya, agak resah gitu ya. Bukan agak resah, tapi ya memang harus ditiadakan. Mereka ini mengusung jargon-jargon yang ya lagi-lagi menjanjikan lah ya. Hanya janji sih menurut Bang Santuy. Kalau menurut mereka dan tim suksesnya enggak sih, enggak masalah. Enggak masalah, asalkan ketika nanti jadi itu tidak lain di mulut dan lain di hati. Nah, biar tidak seperti lagu Munafik. Nah, lain di mulut, lain di hati. Terus tim kampanye masing-masing calon ini ya, ini juga aduh, kadang nggak habis pikir ya sob. Kampanye sih boleh dalam meletakkan atau memajang alat peraga kampanye,
Ini boleh di mana saja asalkan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Nah, seperti yang di depan ini ya, ini nomor 1 ya kan. Ini di mobil, gimana kalau di mobil? Ya terserah yang punya mobil lah. Kalau memang ini mobilnya tim sukses, ya monggo-monggo aja. Kalaupun bukan tim sukses, kemudian dipasang seperti ini, ya silakan, monggo, gak apa-apa, monggo kerso. Cuman jangan di tempat-tempat yang tidak boleh, dan hal itu menurut Bang Santuy ya nggak layak lah ya. Suatu misal di pohon sob, janganlah kita merusak lingkungan ya. Kalau ada yang bilang loh kan ini nanti bisa dilepas lagi kalau dipaku gitu ya. Ya iya, cuman kalau lu jadi pohon terus gue patok-patok gitu lu gue jadinya. Terus kalau kamu jadi pohon terus Bang Santuy paku-paku, mau? Nggak mau juga. Di depan itu sob, banyak sob, banyak sekali sob. Ada di tiang lampu juga sob. Nah, ini di pohonnya dipaku dong. Nggak kasihan apa? Ini pohonnya dipaku sob. Bentar ya, kasih tunjuk. Ini tuh pohonnya dipaku tuh. Dipaku. Nomor 2. Gimana sih? Udahlah, nggak usah mikirin dia, orang dia nggak mikirin kita. Sama Bang Santuy mah santuy. Aduh. Semoga saja di tanggal 9 Desember 2020 nanti pemilihan berjalan lancar bagi kalian yang sedang menjadi panitia pemilihan, baik itu di KPU, baik itu di Bawaslu. Kalian sehat-sehat dan kalian semoga amanah terhadap tugas yang diemban. Amin. Berkah-berkah. Oke sob, mungkin ya kenapa sih kok dipasang di situ kan ya? Apa kurang biaya? Ya kalau kurang biaya minta dong ke calon. Minta berapa biaya, nempel APK-nya ya kan? Jangan dipaku-paku di pohon. Kalau menurut Bang Santuy sih sayang ya, kasihan pohonnya gitu. Meskipun ada yang bilang ya kan nggak akan mati, woi. Ya meski nggak mati itu bukan tempat untuk apa ya, naruh kamu punya kepentingan gitu loh. Udah biarin pohon itu hidup sendiri, nggak usah ditempel-tempelin gitu ya. Gedek jadinya. Ya semoga saja mereka nanti yang jadi amanah, bisa mengerti apa yang dimau oleh rakyat, jangan hanya mewakili apa yang dimau oleh rakyat. Kalau ada yang bilang namanya juga wakil rakyat, semuanya juga diwakili oleh dia. Ya iya. Rakyat pengen naik mobil mewah, dia yang naik mobil mewah. Rakyat pengen rumah mewah, dia yang punya rumah mewah. Rakyat punya harta melimpah, dia yang menikmati harta melimpahnya, ya kan? Iyalah, ngaku aja. Bang Santuy mah santuy, adanya kayak gini yang dinikmati aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu, ya kan? Oke, kita bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengklik video ini dan menontonnya, pastinya juga yang mensubscribe. Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki, dibarokahkan umur. Amin. Terima kasih.
Dadah.